ada yang bergerak bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ini baru mengucap Allahumma sholli, kan mulutnya yang telat. Kalau hatinya kan sudah ya. Kan mulut itu kan kalah sama hati. Hatinya udah sholawat, mulutnya telat. Mulutnya baru Allahumma. Itu di catatannya malaikat langsung klunting. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan anaknya Fulan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di sini, jam sekian, datanya lengkap. Malaikatnya ngomong ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ada di Jogja. Dia lagi bersolawat padamu sebanyak sekian. Itu laporannya lengkap. Terus kanjeng Nabi jawab, untuknya juga solawat dan salamku. Jadi kalau kita satu hari solawat 1000 kali, berarti satu hari kita dilaporkan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau satu hari dilaporkan kanjeng Nabi 1000 kali, istiqomah kita 1 tahun solawat terus, nggak usah bingung hajat dunia, belum sempat mikir keturutan. Kenapa? Kanjeng Nabi siap ngasih syafaat, siap ngasih syafaat. Makanya para kiai kalau dilihat, jenengan nate mireng solawat nariyah, solawat nariyah, solawat munjiah. Dulu para kiai itu kalau ada santri punya hajat, nggak repot-repot, nariyah 4444 kali baca. Tapi santri dulu loh ya, santri dulu sendiko dawuh kiai. Santri sekarang nawar, kiai niki kontan apa kredit? Masya Allah. Maksud saya ini sekali duduk selesai atau bisa diangsur? Atau bisa diangsur? Kiainya ya rodok, Habibnya sama kiainya ngeluh, santri zaman saiki dikai sing gampang loh, solawat gampang timbang ruwet ya, duduk loh ya, gak keliling kemana-mana loh, bukan disuruh miber ngalor ngidul ngitan ngulon, kamu duduk solawat nariyah baca, ijek nawar kontan apa kredit, sakit diangsur boten, Masya Allah. Solawat ditawar, sinten niku? Orangnya hadir enggak? Ngaku oh. Masih ditawar, bisa diangsur enggak? Nah, untungnya kan ya para habaib dan para kiai itu mengikuti perkembangan zaman. Karena zamannya zaman angsuran, solawatnya pun boleh diangsur, ya wes angsuran ya. Tapi ada tanda bintang kecil di bawah, kadang nggak disebutkan hajatmu ya diangsur. Pengen beli mobil, solawat nariyah, dibaca nariyah, bacanya diangsur. Allah kasih juga diangsur untuk banese, karena ya lumayan. Dapat kuncinya dulu, lumayan. Kok nggak dapat? Oh, salah awakmu. Kunci sudah dikirim orang buang anggap. Lah kok kunci dulu dikirim? Lah kan kamu angsur. Ya datangnya juga hajatnya berangsur. Tapi beda orang dulu, suruh sholawat nariyah 4444 kali, itu duduk di rumah tidak akan pergi sebelum selesai. Dan setelah itu ya wujud, qabul, selesai. Nah kita coba disuruh sholawat nariyah 4444 kali, jawabannya apa? Yai, ada nggak sholawat yang lain yang lebih mudah? Ditawar. Model santri zaman sekarang, kiai habib ditawar, amal soleh ditawar. Ya udah munjiah. Berapa kali kiai munjiah? 1000 kali. Wah roto enteng. Bunyi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyat wa nabi indaka al darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khawat fil hayati wa badar umat. Yai, kok dulu yai? Versi yang pendek lagi ada enggak ya? Masya Allah. Ditawar lagi. Hadir enggak orangnya ini? Sudah dikasih sholawat nariyah 4444 kali, nawar lagi. Yang lainnya yang jumlahnya lebih pendek ada apa? Munjiah. Bunyinya gini, kedawan ya. Yang lebih pendek ada. Nah ini orang-orang model begini pantas hidupnya susah. Kenapa? Keset. Pantas hidupnya susah kita ini. Kenapa? Males. Kenapa yang lain kok hidupnya enak? Karena nggak males. Ini udah dikasih yang gampang, malesnya luar biasa. Siapa? Kita. Makanya kita rubah. Yuk, kalau diajari para kiai munjiah, lakoni. Nariyah, lakoni. Seperti orang dulu tuh. Orang dulu tuh tirakatnya luar biasa. Saya masih menangi Mbah Umar Syahid, Mbah Umar Tumbu Pacitan. Pernah dengar kan? Mbah Umar Syahid rahimahullah, Mbah Umar Tumbu panggilannya itu ya. Mbah Umar Tumbu disebut Mbah Umar Tumbu karena beliau itu berhasil membangun sekian
ya, masjid di setiap desa yang didatangi dengan jualan tumbuh. Jualan tumbuh, buat sendiri tumbuh, dijual. Karena beliau jualan tumbuh, bangun masjid, lama-lama ada yang bantu. Setiap desa rampung satu masjid, beliau pindah jalan ke desa yang lain. Selama 40 tahun jalan kaki keliling Indonesia, tidak pernah pakai sandal. Sampai akhir hidupnya, nggak pakai sandal. Tapi mujahadahnya itu jalan kaki keliling Indonesia 40 tahun. Itu pindahnya kampung, kalau udah terbangun satu masjid, baru pindah ke kampung yang lain. Itu Mbah Umar Syahid. Saya waktu beliau wafat umur 107 tahun. Waktu umurnya 103 tahun, 104 tahun, 105 tahun, saya nanya sama beliau, Mbah, wirid jenengan nopo? Di antara wiridnya itu apa? Saya penasaran. Karena umur segitu, saya pernah ceramah di Pacitan jam 1 malam dulu ya. Dulu jam 1 malam, beliau itu duduk di samping saya lihat tidur. Tidur. Berapa bulan kemudian saya ke Pacitan, sowan ke rumah beliau. Apa kalimatnya beliau? Ceramahmu pas nengalon kaya apik. Ceramahmu pas nengalon kaya apik. Disebutkan, diceritakan ceramah saya 3 bulan yang lalu, padahal beliau tidur di samping saya. Sementara saya yang ceramah udah lupa ceramah saya. Ingatannya luar biasa, sehat badannya, nggak pernah pakai sandal. Diundang zaman dulu sama presiden untuk ke istana di masa hidup beliau kan masih zaman presiden yang terdahulu, bukan di masanya Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sekarang ya, Mbah Umar sudah sedo saat itu. Nah ini waktu presiden yang terdahulu, mulai zamannya Pak Harto dan seterusnya, beliau sebagai ulama kadang diundang ke istana negara untuk suruh dungo. Nah itu naik pesawat, itu satu-satunya orang yang naik pesawat nggak pakai sandal ya Mbah Umar. Masuk bandara nggak pakai sandal, pakai tungketnya itu ya Mbah Umar Syahid rahimahullah. Saya nanya, Mbah, wirid jenengan nopo? Wakeh. Salah satunya apa itu? Majmu', tahu Majmu', kitab Majmu' yang kecil itu, Majmu' Syarif, tahu kan? Nah, itu seluruh isinya Majmu' Syarif itu dibaca, dan amalan yang ada di situ diamalkan semua tiap hari. Termasuk di Majmu' Syarif itu ada baca Yasin 41 kali kalau hajat mau kabul. Mbah Umar itu kalau habis Isya duduk sebentar baca Yasin 41 kali. Kalau belum selesai tidak pindah. Itu tiap hari. Jalla konono. Ya jadinya Mbah Umar Syahid, ya gak golek rezeki di oyak-oyak rezeki, karena dunia gak ada di hatinya. Punya duit sama kertas tuh podo wae. Kalau kita kan kertas merah sama biru udah beda arti, betul ya? Dikasih suami merah 5 sama hijau 10, pilih mana? Merah 5. Kalau suaminya ngasih uang 2000-an gitu ya, 10. Tiap ngasih uang 2000-an 10. Istrinya bilang apa? Terima kasih atau rodok maidu? Oh maidu, gak pakai rodok lagi ya? Maidu. Tapi kalau merah 200 lembar, kira-kira gimana? I love you sayang. Senangnya luar biasa. Wajar kita masih bedakan warna. Kalau Mbah Umar nggak pernah bedakan duit baik kertas sama dengan sama. Delok duit, delok kertas. Delok kertas, yo kertas. Nggak ada di hatinya dunia. Datang seorang ibu-ibu ke rumah beliau nangis. Mbah, tolong didoakan. Kenapa? Sapi saya ini berangkat, sapinya nyampe, duitnya nggak sampai. Ditipu sama orang saya, sapinya sampai dikirim, tapi duitnya nggak dibayar sampai sekarang. Hampir 100 juta Mbah itu totalnya Mbah. Tolong doakan Mbah, saya tertipu orang ini. Jawabannya Mbah Umar, alhamdulillah, syukur dumateng Gusti Allah. Lah yang curhat jadi kaget. Lalu ditipu kehilangan puluhan yuto kok suruh syukur. Kok syukur pripun Mbah? Nangisnya mandek seketika. Kaget soalnya. Gak jadi nangis. Maka saat itulah Mbah Umar bilang, ya syukur, alhamdulillah kamu itu dijadikan orang yang tertipu, bukan dijadikan seperti dia yang penipu. Berarti awakmu wong apik, dhek sing elek, kowe sing apik. Syukur, alhamdulillah dadi wong apik. Masya Allah. Nasihat model begini ini masih ada enggak sekarang ini? Langka, betul kan ya? Yang ada melu itu, wah gendeng kae, dang kae, sopo kae. Ya kita ini ikut maido yang nipu ya, ikut mencaci maki yang nipu, nggak menyolusikan hati,
Tapi kalau para kiai, Masya Allah, hatinya disolusikan. Syukur dulu nih, kamu lagi ditunjukkan sama Allah. Kalau kamu orang baik, dengan melihat dia itu orang yang jelek, orang yang menipu, yang gak iman sama Allah dengan baik, imannya lagi anjlok, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa? Kuat amalannya kuat Mbak Umar. Nah sekarang kita mampu ndak amal soleh, solawat yang gampang saja. Mulai dari pagi sholawat 10, sore sholawat 10, kemudian mulai dari kalau duduk baca sholawat, kalau bangun baca sholawat. Mulai dari kalau doa awali dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Mulai kalau mau melakukan yang baik, disolawatin dulu, insya Allah kabul. Ya termasuk diantaranya kalau kita itu pengen hajat, ini saya praktek udah sering, sholawat on-nazi. Kalau belum mampu tawasuli dengan sholawat, ya Allah, saya pengen rumah itu, potretan rumahnya cepret, ya, terus di print, taruh di kamar, tiap hari baca sholawat, niat tawasul dengan sholawat, pengen punya rumah seperti itu, sholawat itu terus. Nanti insya Allah dapat rezeki entah dari mana, bisa beli rumah seperti itu. Ya, tapi ya tenanan nyolawat ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallam sama Kanjeng Nabi itu lu mintakan sama Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama melihat rumahnya tadi. Mungkin sebagian orang akan ngomong, masa sholawat buat cari duit? Ya lebih baik cari duit dengan baca sholawat daripada cari duit dengan nipu orang. Betul. Baca sholawat itu tawasul dengan amal soleh. Siapa yang melarang orang tawasul dengan amal soleh? Lawang itu yang di gua kekurung saja. Itu pakai amal soleh buat minggirno batu kok. Buat nyingkirno batu kok pakai amal soleh. Iya, bukan pakai dorong mendorong, suruh menyuruh, gak katrol. Tapi pakai apa? Pakai amal soleh biar batunya tersingkir. Nah kalau kita pengen semua hambatan kita tersingkir, pakai amal soleh namanya sholawat. Siap nambah sholawat? Siap istiqomah sholawat? Siap ngamalkan amalan simbah, cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah? Nah itu prokes namanya. Zaman now namanya prokes, protokol kesehatan. Itu zaman dulu namanya buang sawah neda dalan. Terima kasih, udah 1 jam saya bicara. Betul Mas Eto? 2000 yang nonton 2000 tuh. Oh, jamaah YouTube lebih banyak saudara-saudara. Yang nonton 2000, nanti insya Allah ditonton orang banyak lagi. Pemirsa dimanapun antum berada, apa yang saya sampaikan tadi tolong diambil satu saja, nggak usah banyak-banyak diamalkan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak diamalkan. Yang hadir masing-masing ambil satu, diamalkan. Penutup pesan saya buat diri saya dan antum semua. Hidup ini sebentar. Dan kemarin udah dicontohkan dengan COVID yang menggila itu, banyak yang wafat karena COVID. Betul ya? Banyak yang wafat, sebentar orang meninggal. Seharusnya kita sadar, hidup itu cuma sebentar. Jadi ya siapkan untuk pindah ke sana. Dan tidak ada persiapan yang lebih baik kecuali amal soleh. Saya titip pesan satu saja. Satu, tidak banyak-banyak. Tulung senengno bapak ibumu. Senangkan orang tuamu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu jalan keselamatan yang paling besar, menyenangkan orang tua. Yang hadir pengajian ini kalau membuat hati orang tuanya luka, ganjaran muntek kabeh. Entek. Bukan gak dapat tapi habis tekor. Kalau kita melukai hati orang tua, senangkan orang tuamu. Caranya senangkan orang tua gampang. Cium tangannya, cium keningnya. Masya Allah, sekarang suruh nyium kening orang tua saja kok beratnya luar biasa. Tapi nyium yang haram-haram kok ya semangat. Na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya sendiri, ibunya, ayahnya, cium keningnya. Saya dulu biasa mencium kening ayah saya dan ibu saya. Sekarang mau cium kening ayah saya udah nggak bisa karena udah pindah ke alam barzah. Mudah-mudahan ibu saya panjang umur, fitrah saya, amin. Dan ibu antum semuanya. Nah kalau jenengan masih punya lengkap, nikmat ono cium kening orang tua itu, diambung, dicium betul itu. Ya. Nah, kalau yang sudah nggak punya orang tua, cari mertua. Karena mertua itu kan sama dengan orang tua. Cium keningnya, maka akan menjadi sesuatu di sisi Allah Ta'ala. Langsung Allah ridho. Kalau Allah ridho, itu urusan kita akan beres semuanya. Dan seringkali kita banyak kena masalah gara-gara kita hubungan sama orang tua nggak beres. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu, maka Allah akan bereskan urusanmu di dunia dan akhirat.